Rohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Sobat Panji. Ketemu lagi dengan kami Puskesmas Polowijen di Puskesmas Polowijen lebih dekat, di mana setiap hari Jumat insya Allah kami menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Seperti hari ini kita ada narasumber dari bayiku.id official. Karena alhamdulillah ini sudah bergabung, langsung kita invite ya. Hai, assalamualaikum. Sudah bagus banget. Oh, alhamdulillah lancar ya sekarang ya. Nggak delay lagi, tadi delay. Semoga yang tadi udah keluar bisa gabung lagi sekarang. Bisa gabung lagi, amin amin. Nah, hari ini Mbak Tifa kita akan membahas gendongan ergonomis yang dimana menurut kami nih ya, para nakes nih ya, suatu hal yang sangat bermanfaat, apalagi nanti dari gendongan itu bisa membentuk banyak hal, yang membentuk bonding, membentuk kekuatan dari tubuh dari bayi. Banyak banget manfaatnya. Betul sekali. Nah, maaf tadi sudah terpotong ya Mbak Tifa. Sekarang mungkin bisa kembali dijelaskan terkait dengan gendongan ergonomis. Oke, nah kalau kemarin minggu lalu kita tuh bahasnya tentang manfaat menggendong yang aku udah garis bawahin ya, itu manfaat menggendong kalau kita pakai gendongan ergonomis. Nah, hari ini kita belajar nih, gendongan ergonomis itu apa aja jenisnya, yang kayak gimana gitu. Nah, yang namanya gendongan ergonomis itu adalah gendongan yang didesain sedemikian rupa dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan bayi dan juga penggendongnya. Jadi, kalau tidak menggunakan gendongan yang hari ini aku jelasin, lebih baik segera ganti deh ya. Karena selain banyak manfaatnya untuk bayi kita pun juga akan merasakan nyaman kalau pakai gendongan ergonomis. Ya mungkin kalau pakai yang non ergonomis itu biasanya ya 15 menit udah kerasa capek. Kalau pakai gendongan ergonomis karena udah didesain untuk memberikan kenyamanan juga untuk penggendongnya, kita tuh juga merasakan nyaman. Jadi kegiatan menggendong itu udah nggak menjadi kegiatan yang melelahkan lagi, bahkan justru membantu kita untuk bisa lebih adil ke semuanya. Kita bisa multitasking gitu kalau pakai gendongan ergonomis. Nah, kita bisa sambil tetap jaga gendong, tetap jaga bonding, tetap memperhatikan bayi kita, tapi kita tetap juga bisa melakukan aktivitas kita. Contohnya kalau misalkan mam di rumah aja, mam bisa tetap sambil gendong, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil cuci piring, sambil melakukan semuanya lah. Itu bukan halangan lagi buat kita yang punya bayi. Jadi nggak tiba-tiba suaminya pulang, rumahnya kacau balau. Tetap bisa jadi istri yang disayang suami kan. Gitu. Nah, nanti aku juga akan bahas gendongan non ergonomis yang kayak gimana nanti di akhir ya. Aku langsung bahas dulu gendongan ergonomis yang seperti apa. Nah, diawali sama gendongan yang paling mudah kita temui deh. Ini jarik. Nah, ini yang pasti insya Allah di Indonesia semua orang tua pasti punya nih jarik. Karena gendongan, kadang ada yang turun-temurun juga dari nenek-neneknya ya kan. Nah, jarik ini sebenarnya lebih mudah kita tuh menggunakan jarik. Kalau pengen jadi ergonomis itu bisa banget gitu. Jadi nggak perlu mahal-mahal, nggak gendongan ergonomis itu bukan melulu yang mahal. Pakai yang ada di rumah pun bisa gitu. Nah, bedanya kalau dulu ibu-ibu kita itu kan pakai jarik itu diuwel-uwel di sini. Nah, kekurangannya dia itu karena menekan di sini di pangkal leher ini, jadinya kita tuh lebih cepat ngerasain capek. Terus biasanya kalau aku kayak gitu ya, ada tekanan berlebih di sini, itu biasanya aku cepet pusing. Terus juga pegelnya itu loh nggak hilang-hilang. Padahal gendong itu kan tiap hari kan ya kebutuhan kita dan bayi kita. Nah, kalau pegelnya nggak hilang-hilang, terus kapan ngerasain nyamannya? Ngerasain aku nggak pegel itu kapan? Bisa-bisa jadi pegel terus kan, gitu. Nah, dan juga karena cuma diselipin aja, itu
bisa jadi ada kemungkinan itu kurang aman gitu karena kurang ngunci. Nah, jarik yang murah ini pun itu bisa banget kita pakai dengan cara menggendong yang ergonomis. Caranya dengan beberapa teknik, ada banyak sekali tekniknya. Ada banyak sekali tekniknya, yang paling mudah dan yang paling umum kita temui itu teknik simpul jangkar. Nanti deh teknik nanti aku bahas nanti deh ya. Karena panjang nih kalau bahas tekniknya lama nih. Nah, ini kelebihannya dia tuh mudah ditemui. Terus gampang banget kita pakainya gitu. Nah, kalau pengen tahu nanti lebih jelas, nanti Mam bisa cari aja teknik simpul jangkar di YouTube, gampang banget. Dan ini bisa banyak banget tekniknya ya, kira-kira 5-6 lah. Gitu, teknik dengan satu lembar jarik aja kita bisa menggunakan cara yang menggendong yang ergonomis, yang nyaman, karena bisa disebar di sini. Jadi bebannya terbagi, nggak cuma di pangkal leher aja, bebannya terbagi sampai ke pundak juga. Nah, terus yang kedua kita bahas yang ini dulu deh, mirip-mirip tapi lebih gampang pakainya. Ini namanya ring sling. Nah, ring sling. Jadi gendongan yang ada ringnya seperti ini, dan dia itu bisa di-adjust atau bisa diatur keketatannya sesuai sama kenyamanannya kita. Terus yang disarankan ring slingnya itu yang berbahan aluminium seperti ini atau yang bahannya nilon. Kalau Mam sekarang masih pakai yang bahan plastik atau yang bahan besi bercelah bahkan, itu ya masih belum bisa dibilang ergonomis karena bahan besi yang bercelah itu sangat mungkin kainnya ini masuk ke dalam besinya yang bercelah itu tadi dan bikin kainnya sobek. Nah, ini tuh berbahaya banget. Jadi kalau Mam sekarang masih pakai gendongan yang itu, yang masih umum banget kita temui di baby shop, sebaiknya segera ganti ya. Gitu. Nah, terus ada juga ini namanya woven wrap. Ini kain tenun. Tenun panjang sekali yang ditenun khusus untuk menggendong. Macam-macam ukurannya, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, ada yang macam-macam, ada size-nya. Nah, ini tapi sayangnya kita tuh harus belajar tekniknya. Padahal gendong pakai woven wrap ini sangat nyaman. Sangat nyaman kalau kita udah bisa tekniknya. Dan kenapa sangat nyaman? Karena kita bisa atur nih bagian mana yang harus kita atur untuk kita mendapatkan kenyamanan gitu. Jadi woven wrap ini emang nyaman banget. Dan kalau udah seneng sama dunia menggendong, ini rasanya perlu banget dikoleksi gitu. Orang-orang menggendong tuh biasanya yang dikoleksi itu woven wrap karena banyak macamnya, beda tenunan, beda bahan, itu berbeda rasa. Nah, ini udah kayak yang collectible gitu. Jadi karena beda-beda rasanya. Nah, terus ada juga stretchy wrap. Sorry. Aku cari dulu stretchy wrapnya ya. Kayaknya tenggelam dia. Kok aku nggak kelihatan? Nah, ini nih. Bukan. Bentar. Oke. Dia ada di koper yang satunya kayaknya. Nah, aku jelasin aja deh. Stretchy wrap atau instant wrap kayak gini. Nah, stretchy wrap itu kayaknya panjangnya 5 meteran. 5 meteran kira-kira, ada yang 5 meter lebih, ada yang kurang dikit dari 5 meter. Dan bahannya itu stretch. Namanya stretchy wrap ya. Stretchy wrap ini sangat cocok banget kalau kita pakai untuk menggendong bayi newborn. Karena stretch bahannya jadi sangat suportif gitu sama badannya bayi yang masih newborn. Jadi gendongannya itu ngikutin banget bentuk bayinya. Nah, sekarang juga ada inovasi baru yang namanya instant wrap. Baik ID nyebutnya 2-in-1 instant baby wrap. Jadi kenapa 2-in-1? Karena ada 2 bagian kayak gini. Ada sash belt-nya, ada gendongannya. Bentar ya. Oh, sash belt-nya udah aku pasang di situ. Oh, ini ada nih. Nah, kayak gini. Jadi ada kantongnya kayak gini, yang itu tuh jadi tempat untuk nyimpen geosnya. Dan ini bisa jadi sash belt. Cara pakainya gampang banget. Jadi ini bentuk instan dari stretchy wrap-nya. Jadi kita nggak perlu ubet-ubet lagi, kita nggak perlu tali-taliin lagi. Jadi lebih mudah lah ya. Emang kan kita tuh kepengennya yang lebih mudah, nggak yang simple-simple gitu. Makanya kenapa akhirnya keluarlah inovasi instant wrap kayak gini. Nah, terus selain instant wrap,
Ada lagi pouch, ini namanya. Gendongannya gampang banget, kayak sarung nih. Sarung, kalau orang Indonesia itu lebih kenal namanya geos, gendongan kaos. Nah, ini pakainya tuh gampang banget, cuman tinggal dikalungin aja. Nah, kayak gini, jadi bayinya siap masuk di sini. Nah, ada pouch yang berbahan kain katun, yang itu nggak melar. Tapi kalau orang Indonesia bahas geos itu dia punya elastan atau punya kemelaran gitu. Nah, kayak ini nih ya. Jadi pakainya gampang banget. Ini ya zaman modern ini lah, milenial ini baru keluar, orang Indonesia baru kenal yang namanya geos. Gampang banget, ini bayinya udah siap masuk nih. Gitu. Nah, terus apa tadi aku bahas geos. Nah, terus aku bahas ini deh. Ini namanya SSC. Ini juga salah satu gendongan ergonomis. Nah, kalau yang tadi kan lembaran kain ya, lembaran kain gitu. Nah, ada juga yang namanya SSC. Ini SSC atau soft structure carrier. SSC itu gendongannya itu udah didesain, punya body panel, terus punya body panel itu ini bagian badan yang menopang, bagian yang menopang badannya bayi itu. Terus ada juga ini waist pad, ini kita pasang di pinggang penggendong. Sorry, ini kayaknya aku kurang jauh ya. Nah, kita pasang di pinggang penggendong kayak gini biar bisa menopang badan bayi. Terus juga ada ini namanya shoulder pad. Nah, ini untuk bikin kita nyaman nih gendongnya. Ada empuk-empukannya, makanya namanya shoulder pad. Ada paddingnya di sini, ada busanya. Yang itu bisa membuat kita lebih nyaman dalam menggendong. Terus mengurangi juga kemungkinan kita tuh pegel di gendongan ketika menggendong bayi gitu. Terus juga bebannya itu terbagi di pundak dan pinggang. Terus juga di punggung, karena ini tuh ada pengaitnya di sini. Ada back buckle-nya, pengaitnya di sini. Nah, ini tuh bisa didesain, bisa dipakai, kita bisa menyesuaikan kenyamanan kita. Ini bisa dibesar kecilkan nih. Nah, bisa kayak gini. Tuh, bisa dibesar kecilkan. Jadi, lebih mudah lah ya. Misalkan kita punya satu gendongan, kita bisa ganti-gantian sama papanya gitu. Oh, gitu. Nah, terus selain SSC ada juga, sebenarnya SSC ini adopsi dari Mehdai. Ini gendongan tradisional dari Cina, mengadopsi gendongan tradisional dari Cina. Mehdai ini mirip banget sama SSC, dia punya waist pad atau sabuk ya. Terus juga gendongannya itu ada yang ke pundak kayak gini. Nah, tapi dia itu karena lebih tradisional ya, waist pad-nya itu diikat. Kayak gini nih, ada kainnya di belakang, terus diikat di belakang. Terus juga yang bagian shoulder pad-nya, kalau tadi kan udah ada webbing-webbingnya ya, ada tali-talinya yang kita tuh bisa gampang mengaturnya. Kalau Mehdai ini ada talinya panjang kayak gini nih. Ini bisa untuk kita mengatur kenyamanan kita, gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk kenyamanan atau snugnya, bayinya cukup ketat itu, kemarin kan aku udah jelasin ya snug itu apa. Nah, bayinya cukup ketat itu paling bisa nyaman itu ya emang Mehdai atau WW, itu dibandingkan dengan SSC. Karena SSC kan udah didesain ya udah kayak gitu kan. Kalau ini tuh bisa kita lebih nyaman lagi. Gitu. Nah, ini gendongan tradisional. Banyak banget kan beredar di pasaran tentang gendongan ergonomis. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu ergonomis nih? Kan kita nggak mungkin beli dulu baru dicoba, ataupun bagaimana cara kita memilih? Ya itulah makanya kita tuh harus mengedukasi diri kita. Kita harus mengedukasi diri kita. Jadi emak-emak jangan HP-nya aja yang smartphone.
kita fungsikan juga dengan smart gitu, biar kita itu bisa menambah informasi, menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi biar kita tuh bukan cuman jadi ibu modern cuman di zaman modern aja, tapi kita juga mengikuti juga ilmu perkembangan yang semakin berkembang, jangan kolot, karena kalau yang ya pendahulu-pendahulu kita itu kan masih ilmu katanya-katanya gitu kan. Ah jangan itu, tapi itu nanti kakinya ngangkang. Nah, tapi nggak ada eh, nggak ada buktinya sama kayak yang aku jelasin kemarin. Nah, kalau yang aku bilang ini adalah berdasarkan riset dari praktisi-praktisi dari ya orang-orang di ilmu kesehatan yang memang concernnya di situ dan mendapatkan kesimpulan ini gitu. Justru ini sangat bermanfaat dan juga ada buktinya nih, risetnya ada jurnal-jurnalnya yang kalau mencari itu bisa gampang banget kita cari di internet gitu. Jadi ini berdasarkan dari riset juga di berbagai belahan dunia. Kayak contohnya nih ya, yang kemarin aku bahas hip dysplasia itu kasus di wilayah yang kayak di ini nih di Afrika yang bayinya udah digendong mulai dari newborn, itu kasus hip dysplasianya itu sangat minim. Nah, dibandingkan dengan di kayak daerah mana sih ya yang bayinya itu digendongnya dimasukkan ke dalam ini kayak tasnya itu kayak panjang gitu, panjang ke bawah, jadi bayinya itu tegak di dalam gendongannya. Nah, dibandingkan dengan yang kayak gitu, itu banyak sekali kasus hip dysplasia. Nah, jadi kita juga harus belajar, Mam, memperkaya pengetahuan kita, biar kita tuh bisa memberikan yang pasti aman dan nyaman buat bayi kita, gitu. Jadi, coba belajar lagi. Kalau emang masih belum ngerti, belajar lagi. Coba belajar lagi. Oh iya, gabung ke komunitas menggendong juga. Itu juga jadi salah satu wadah ya untuk kita bisa memperkaya wawasan kita gitu. Nah, terus apalagi tadi yang aku belum jelasin ya? Udah kayaknya ya. Mbak, kalau Mahdai udah. nih, kita udah. Oh ya, ada lagi satu On Buhimo. Sorry. On Buhimo. Aku tuh punya On Buhimo cuman satu. Karena emang aku jarang banget pakai On Buhimo ya, cuman satu, tapi ini lagi dipinjam sama temen. Jadi hari ini aku nggak bisa tunjukin. Intinya On Buhimo itu mirip sama SSC. Bentuknya bentuknya mirip kayak gini, dan dia itu nggak ada waist beltnya, nggak ada sabuknya, nggak ada paddingnya di sini. Jadi bentuknya mirip. Jadi shoulder pad ini langsung nyambung ke bagian body panel yang bawah. Itu tuh fungsinya emang untuk gendong belakang gitu. Jadi biar kita bisa mendapatkan posisi menggendong yang cukup tinggi. Gitu. Itu emang fungsinya untuk gendong bayi yang udah toddler ke atas. Ya, cocok banget untuk ibu hamil karena nggak ada sabuknya, nggak ada yang melintang, nggak ada yang mengganggu perut kita. Jadi lebih nyaman untuk bayi ibu yang pengen menggendong sambil ketika hamil. Gitu, jadi nggak ada yang mengganggu di sini. Tuh, ya udah lengkap tadi kayaknya aku udah jawab ya. Nanti kalau pengen tahu gimana cara pakainya, sok komen aja. Pengen ditunjukin yang cara pakainya yang gendongan apa, gitu. Jadi ergonomis tadi itu Mbak Tifa. Jadi yang pertama adalah dia tidak membuat orang tua pegel ya. Ketika lebih sedikit lah kemungkinan pegel. Asalkan tetap perhatikan yang kemarin aku jelasin ya, tips, kaidah atau syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika kita menggendong. Tips tadi, tips kemarin aku udah jelasin, silahkan cek aja di recordnya minggu lalu. Ya betul. Jadi ketika ergonomi ini kita yang menggendong juga tidak pegel dan anak juga nyaman. Anak juga nyaman digendong, dan kan banyak banget nih gendongan yang di luar tuh dimana ketika dia digendong menurut kami kok kakinya belum berbentuk M, tapi ketika digendong sudah nyaman. Itu apakah sudah termasuk ergonomis ya Mbak ya? Tingkat kenyamanan orang kan macam-macam ya. Tingkat kenyamanan orang macam-macam. Bisa jadi satu orang merasa nyaman, yang orang lainnya belum tentu merasakan nyaman juga.
Jadi nggak bisa digeneralisasi gitu. Kayak misalkan contohnya aku cocok pakai SSC, orang lain belum tentu cocok pakai SSC, lebih suka dia pakai jarik misalkan. Jadi kita nggak bisa generalisasi. Misalkan di satu orang tadi yang Mbak Anita jelasin, dia merasakan nyaman pakai gendongan non ergonomis. Jadi jangan terus mengeneralisasi, orang lain juga pasti nyaman. Belum tentu. Dan belum tentu juga ketika dia dicobain gendongan yang ergonomis, terus dia terus belain punyanya dia nih, tetap nyamanan punya aku, belum tentu juga kayak gitu. Bisa jadi, sangat sering juga karena aku temui ketika aku coba suruh orang yang pakai gendongan non ergonomis, aku suruh cobain gendongan ergonomis, dia tuh ngerasain, oh iya ya, ini nyaman ya. Bisa jadi dia itu merasa nyaman karena belum ada pilihan lainnya gitu, karena dia belum ada pembandingnya. Coba deh join ke komunitas gendong di kota Mam, biar Mam itu bisa nyoba-nyobain. Biasanya di komunitas gendong itu ada library-nya, yang itu kita bisa pinjam, kita bisa coba sebelum kita beli ya. Kita sebelum kita tahu gendongan apa yang paling cocok sama kita, bisa banget kita cobain dulu punya temen atau punya library komunitas menggendong. Jadi kita tuh bisa tahu, oh aku paling cocok, aku paling nyamannya itu pakai gendongan yang ini gitu. Oh iya, tadi aku belum bahas gendongan non ergonomis ya. Ya, sama yang tadi mungkin Mbak Tika punya contoh yang ringnya yang bolong, yang bolong. Oh, ring bercelah. Bentar. Ada loh. Tapi, wah, bentar ya. Ada. Bentar. Aku cari dulu ya. Maafkan, ini tadi karena keburu-buru, jadi dia itu ada di koper di bawah. Oh, ada di situ. Bentar. Bentar, aku ini deh. Sambil menunggu Mbak Tika. Ini deh. Ada yang ring bercelah, terus ada yang ringnya plastik. Itu juga belum tentu aman, karena kalau plastik itu kekurangannya ketika kena panas, itu bisa mengurangi kekuatan dari ring plastiknya itu. Jadi bisa panas, bisa juga patah. Gitu. Jadi lebih baik emang disarankan yang menggunakan bahan aluminium seperti ini. Dan dia tanpa celah. Gitu. Nah, ring aluminium juga ada macam-macam sih ya. Kalau yang dari sling ring US itu dia bisa aman diemut-emut sama bayi. Kalau yang dari Cina itu kurang terjamin keamanannya. Karena yang di Indonesia ini ring sling yang beredar yang dengan berbahan ring aluminium itu ada 2. Ringnya itu dari sling ring US sama dari impor dari Cina. Memang di Indonesia masih belum ada. Doain ya, semoga segera Bayi Koedi bisa melaunching ring aluminium dari Indonesia yang bikin di Indonesia. Lia masih riset ini, doain aja. Semoga bisa segera ya. Ring bercelah itu maksudnya dia tuh kayak anting gitu ya, Mbak? Iya, ada celahnya di sini, dia kebagi gitu. Jadi kayak dia itu aslinya berbentuk pipa gitu besinya. Terus dia dilingkarkan, dikaitkan gini, tapi itu masih ada sisa celahnya, itu banyak banget kok. Ya kalau kita lihat di baby shop itu banyak banget orang yang masih pakai gendongan yang kayak gitu. Dan ya karena mungkin belum tahu bahayanya gitu. Banyak banget soalnya. Karena dia itu bisa, karena ada celahnya ya, dia bisa meleot itu apa ya? Penyok. Yes. Terus bisa juga kain gendongannya itu masuk ke dalam celah di ringnya gitu. Nah, Mam, kalau pengen aku tunjukin cara pakainya, yuk silakan di komen mau yang mana dulu nih. Mana ringnya satunya hilang? Oh, ini ada di sini. Nah, ini salah satu gendongan non ergonomis yang sangat umum dipakai di Indonesia. Gitu. Nah, aku pun kurang paham ya, Kak. Iya, ini namanya NBC atau narrow base carrier. Jadi gendongan berpanel sempit yang enggak ergonomis. Karena apa? Karena kemarin aku udah jelasin ya, posisi yang ergonomis itu yang membentuk kakinya menjadi huruf M. Jadi pantatnya tuh lebih rendah daripada lututnya. Aku kemarin udah jelasin lengkap. Nah, ini namanya narrow base carrier atau NBC. Ini umum banget nih kita temui. Jadi bayinya itu kakinya ada di sini dan bikin kakinya menggantung ke bawah. Topangannya itu beda sama SSC. Kalau SSC kan menopang sampai ke 2 lipatan kakinya kan, sampai ke sini.
pahanya itu. Sampai ke kedua lipatan kakinya. Ini di belakang lutut sini, kalau SSC kan topangannya sampai sini, jadi bikin bayinya itu nyaman dan optimal. Nah, kalau narrow base carrier atau gendongan berpanel sempit, topangannya itu cuma sampai di pangkal paha ini. Jadi kakinya itu jatuh ke bawah gini. Ya, menggelantung di bawah. Nah, ini bisa sangat berbahaya kalau bayinya punya kecenderungan hip dysplasia, bisa bergeser juga ini panggulnya. Begitu. Kan biasanya banyak tuh hasil dari kado ya Mbak Tiffany, kayak Iya, bener banget. mungkin kita juga sekarang karena sudah tahu bahwa banyak sekali gendongan-gendongan yang memang dia tidak, yang non ergonomis, jadi bisa bukan menjadi pilihan ketika kita mau mengadu orang ya, memang harganya memang relatif ya, tapi kan itu akan berbahaya ya Mbak Tifa ya. Iya, kalau kita mau ngadu juga tetap perhatikan juga aman nggak nih yang kita pilih, karena kan sayang juga kan, kalau aku ya ngadu itu aku pasti kepengen yang nantinya itu bisa bermanfaat atau bisa dipakai sama yang nyoba, yang dikadoin gitu. Kan sayang banget kalau akhirnya nggak kepake. Siapa tahu ya, kalau yang dikado itu udah terbuka sama menggendong ergonomis, akhirnya nggak kepake doang gitu, atau dia merasakan kurang nyaman setelah dicoba, ternyata merasakan kurang nyaman, akhirnya nggak pakai dong, kan sayang banget. Jadi lebih baik ya dipilih aja. Makanya gendongan-gendongannya tuh gendongan-gendongannya Bayiku ID, aku sangat kepengen gendongannya itu terjangkau biar bisa masuk lah ya di kantongnya orang-orang yang kepengen kadoin nih gendongan ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya yang baru lahiran. Makanya kenapa kita tuh kepengennya kayak gitu, gendongnya harus yang terjangkau. Nah, karena apa? Karena bayiku dulu juga pernah jatuh karena pakai gendongan hasil kadoan. Iya, justru makanya kenapa aku tuh memulai usaha Bayiku ID ini, karena pengalaman pribadi, bayiku pernah jatuh dulu dari gendongannya waktu dia 5 bulan. Jadi karena aku pakai gendongan non ergonomis ya, pakai backsling waktu itu, jadi aku belum ngerti kalau itu gendongannya non ergonomis, dan waktu itu di tahun 2016 komunitas menggendong juga nggak sebanyak sekarang, ilmu menggendong nggak semudah sekarang kita dapetin. Jadi manfaatkanlah mam, untuk mam yang punya anak di sekarang ini, ilmu menggendong banyak banget, gratis banyak kok. Jadi manfaatin ilmunya untuk bisa memperkaya kita ya. Dulu itu waktu aku anakku usia 5 bulan, dia itu gendong, dulu kan belum ngerti ya gendong upright, gendongnya begini masih sama kayak ya pendahulu kita, kepalanya di sini. Terus aku pakai backsling. Waktu itu di sini ada bakelnya. Bakel itu ceklekan kayak gini. Ya, ceklekan kayak gini. Nah, yang aku nggak tahu gimana kok kualitasnya ya, karena itu memang dapatnya dari kado. Waktu dulu sih pikirnya, yes aku dapat kado gendongan, berarti aku nggak perlu beli lagi. Dulu mikirnya gitu, ternyata itu membawa petaka. Nah, waktu aku pilih-pilih barang, waktu lagi belanja di mall, ini bakalnya itu pecah dan dia itu jatuh langsung, bayiku langsung jatuh ke lantai karena ini lagi pilih-pilih barang ya. Dan yang ini kan kepalanya tumpuannya di sini nih. Jadi dia langsung tumpah aja kayak gitu ke bawah, dan aku nggak sempat untuk nangkepnya. Udah langsung jatuh ke lantai. Jadi naudzubillah, semoga nggak ada yang merasakan apa yang aku rasain dulu. Jadi aku membuatlah gendongan ergonomis yang memudahkan mam semua untuk memudahkan aktivitas menggendong mam, dan juga tetap konsepnya Bayiku ID sih, gendongannya harus yang terjangkau, karena aku bukan cuma menyasar orang tua baru yang punya anak, tapi juga orang-orang yang kepengen kasih kado untuk teman-temannya atau kerabat-kerabatnya gitu. Jangan sampai kita niatnya baik, tapi menjadi malapetaka buat saudara ataupun teman-teman kita ya yang kita kadoin. Iya, padahal tuh ada banget. Jarik tuh juga murah kalau misalkan emang aku nggak mampu beli yang itu, atau mungkin mahal banget sih aku udah punya jarik kok, bisa loh, bisa jadikan gendongan ergonomis juga dengan cara, aku belum tunjukin caranya ya tadi. Yang paling umum nih,
Syarik ya, Mbak? Praktek ya. Yang paling umum nih, simpul jangkar. Aku belum pernah loh praktek live gini. Biasanya itu langsung di depan orangnya. Langsung lakon ya, Nah, jadi gini ya. Kita tuh intinya adalah kita tuh membuat kain yang udah biasa kita temui ini menjadi gendongan ergonomis. Jadi kita bisa nyaman. Dengan cara apa? Kita membagi beban rata di pundak. Jadi nggak cuman nusuk di sini. Bebannya nggak bertumpu di ujung di pangkal leher ini gitu. Nah, terus kita tuh bagi juga. Ini jangan sampai ada yang ngumpul ya. Itu di belakang juga jangan sampai ada yang ngumpul. Kita ambil yang paling atas. Gitu. Nah, ini nih kita ambil pelan-pelan. Nah, kalau emang pengen nyaman ya emang harus ada effort ya, harus ada usaha. Jadi aku enak kayak dulu, gampang cepet ya, tapi nggak nyaman juga kan. Nah, kita harus ada usahanya kalau pengen nyaman. Oke, kalau udah kayak gini kita dapetin setelah kita rapiin tadi ya. Nah, yuk kita langsung masukin. Nah, gini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Oke. Kelihatan kan? Nah. Pilih jarik. Wah iya, pilih jarik aja. Jarik juga bisa kok, bisa jadi gendongan ergonomis. Nah. Sorry. Ini tuh aku tuh udah lama karena aku pakai cara yang cepet ya. Jadi pakai cara yang simpul jangkar ini kadang. Kenapa? Ya, simpul jangkar. Mbak Tika mau mundur dikit? Oh ya. Oke. Nah, gini. Nggak ketok. Se. Di aku ini kelihatan. Ada penyek enggak? Kenapa? Ada penyek enggak? Apa? Ada penyekan di bawah. Mbak Tipa ada. Ini udah paling tinggi nih. Oh, sorry. Oke, kita ulangi lagi ya. Di aku kelihatan soalnya. Iya, di sini tuh kayak kepotong gitu, Mbak. Kepotong segini doang. Kepotongnya seberapa? Sampai seberapa? Sampai segini? Iya. Oh, oke. Bentar, aku naikin ya. Oke, aku agak naikin tinggi ya. Nah, gini. Kenapa? Ya Allah, iya. Emang ya, kalau udah itu udah bawaan sih ya. Kalau aku emang kurang tinggi itu ya harap maklum ya. Nanti kapan-kapan kita bisa live ya, Mbak. Ketemu langsung di Posyandu ya, Mbak ya. Iya, amin. Semoga segera ya. Gitu. Nah, masih nggak kelihatan? Loh, kok di aku kelihatan tuh? Bentar. Nah, aku ajarnya lebih cepat ya. Karena aku tuh lebih gampang gini. Lebih cepat. Gini. Pakai gini. Terus masukin nih tangannya. Iya. Lebih gampang. Oh, bisa. Bisa dong. Iya. Nah, gini. Gitu. Ini bisa kita tarik. Sorry. Nggak kepegang kan gara-gara ini dia bulat. Nah, ini nih. Aduh, dia bulat nih.
Alah kan. Sorry. Agak lebar aja pegangnya. Nah, oh masih nggak kelihatan juga. Astaga, kok beda sih penampilannya di sini? Iya, di sini kelihatannya kepotong. Apa sambil apa kameranya yang mungkin diturunin dulu Mbak Tifa? Diarahkan ke mana? Ke perut. Oh, oke, ya benar. Nah, gini ya, kelihatan ya? Mbak Tifa. Dia goyang. Kelihatan? Kurang Ntar kurus aku yang dikit nggak. kameranya Mbak Tifa. Aku yang kecantol ini. Mbak Tifa jangan nunduk, Mbak Tifa. Kenapa? Mbak Tifa jangan nunduk gini nih. Masih nggak kelihatan juga. Iya. Ya udah deh. Nanti coba search aja ya, karena emang coba search aja simpul jangkar atau Slipknot. Cara pakai jarik dengan menggunakan teknik Slipknot. Itu. Coba cari aja di Instagramnya bayiku.id ada? Oh, nggak ada dong, karena kan Bayiku ID nggak ada gendongan jarik, nggak ada jual gendongan jarik. Itu kita kan bikin Di YouTube ada Mbak? ada di YouTube. YouTube banyak banget konsultan menggendong yang berbagi ilmu menggendong ergonomis dengan menggunakan jarik. Banyak banget. Nah, ini juga ada yang simple banget nih. Kalau mampunya jarik, aku paling sering sih pakai ini. Kalau mampunya jarik, ini gampang banget kita bisa pakai jadi ring sling. Kita tambahin aja ring kayak gini. Nah, terus kita jadiin ring sling. Nah, sulapan deh. Jadi ring sling. Gitu. Gitu ya. Kelihatan nggak? Masa masih nggak kelihatan juga? Kelihatan. Oh ya. Gitu. Coba search aja, aku contohin yang cepet ya. Search aja mau nyusuring sling, mau pakai yang simpul jangkar, mau pakai yang no hip carry gitu, bikin aja, coba search aja di YouTube ya. Terus juga ada sekarang. Nah, kalau jarik yang umum kita temui itu kan jariknya pakai jarik yang ukurannya 2,5, 2,4 gitu kan. Sekarang tuh juga bisa kita custom jarik yang 3 meter gitu. Jadi jariknya lebih panjang dan bisa kita pakai teknik-teknik yang lain kayak no hip carry, terus pakai back carry juga bisa, bahkan gendong di belakang pakai teknik yang kayak WW itu bisa banget pakai jarik. Gitu. Gampang banget caranya. Karena emang kita harus belajar tekniknya sih. Nanti kalau kita udah ngerti tekniknya, kita tuh akan ngerti gimana cara menemukan kenyamanan. Gitu, gampang banget caranya. Aduh, ini. Kenyamanan yang akan menunjang keamanan ya. Semuanya ini salah fokus sama jariknya Mbak Tifa. Ini custom ini aku. Ada tulisannya Tifa. Tuh. Gitu, jadi bisa kok ke tukang batik atau ke manapun itu bisa custom, minta yang kayaknya 3 meter, itu bisa lebih nyaman kitanya. Kayak misalkan pakai teknik no hip carry ya,
itu bisa kita memastikan gendongannya itu nggak lepas gitu kan. Kemarin aku sempat contohin teknik no 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 hip carry waktu live, itu juga ada yang nanyain, aman nggak sih cuma diselipin kayak gitu aja, karena kan emang cuma diselipin aja kan kayak gini, terus kainnya itu pokoknya pastikan kainnya nggak ada yang ngumpul, nggak ada yang ngumpul di belakang. Nah kayak gini kainnya tuh cuma diselipin gini aja. Oh, iya iya iya. Aduh kan tuh kan nyantol, mesti ini dia ikut-ikut loh gitu, cuman diselipin gini aja. Nah aduh sorry ya. Nah terus bayinya tinggal masuk di sini, dan kenapa aku saranin pakai gendongannya atau jariknya itu yang panjang, karena nanti biar dia itu bisa ketumpu sama badannya bayi, terus kita selipin sisanya di belakang sini. Nah ini tuh karena kalau ada beban bayinya dia tuh rapat kunci. Makanya kenapa aku saranin pakai jariknya yang panjang gitu. Kalau kita mau beli jarik nih Mbak, itu minimal kalau mau lihat-lihat berapa meter ya yang amannya nanti yang bisa dipakai di model-model nanti? Kalau dodong hip carry atau back carry itu lebih disaranin yang 3 meter ke atas. Ada juga yang bisa custom 5 meter kok. Gitu. Jadi kalau yang umum kita temui di pasaran itu biasanya 2,4, 2,5, 2,7 gitu. Jadi lebih enak sih dipakein simpul jangkar atau no shoring sling gitu. Kayak yang tadi aku udah jelasin, bisa dijadiin ring sling gitu, pakai ring aluminium. Oh iya benar-benar. Nah, karena ini bebannya itu bisa disebar kayak gini dibandingkan dengan cara menggendong pendahulu kita dulu. Iya, nah, bebannya jadi tersebar, jadi nggak nopang di sini aja. Terus misalkan ada bagian yang oh ini masih neken nih di sini, kita bisa coba cari terus sebarin gitu. Bagian mana yang nekan itu bisa kita sebarin. Jadi kalau kayak gini tuh bebannya terbagi rata. Luar biasa ya Mbak Tifa ya. Berarti ya gendongan ergonomis itu bukan hanya dilihat dari merek-merek gendongannya, bukan dari mahalnya gendongannya, tapi bagaimana kita menciptakan kenyamanan. Asal memang kalau kita mau pakai gendongan instan itu harus kita cek dulu ya SNI-nya ya. Tapi kalau memang kita nggak mau pakai yang instan, nggak ada SNI. Oh nggak ada. Untuk SNI gendongan nggak ada. Karena kalau aku dulu waktu pengen daftarin SNI gendongan ya, kan Bayiku ini punya nih sertifikat SNI, itu untuk bahan saja. Jadi waktu aku dulu mau daftarin SNI untuk gendongannya Bayiku ID, katanya mereka nih, nggak ada SNI untuk gendongan karena gendongan itu tidak bersentuhan langsung dengan badannya bayi, dengan kulitnya bayi. Jadi nggak ada SNI untuk gendongan bayi gitu. Jadi belum ada standar keamanannya. Makanya kenapa Mam harus selektif. Kalau milih gendongan itu pilih yang ergonomis gitu. pada gagal fokus sama jarik, motifnya jarik. Ini loh, ini biasa ini kita temui umum ini. Umum ini kita temuin. Ini aku beli di Shopee kok. Apa yang tadi ya? Yang tadi yang biru. Aduh. Iya, kalau yang itu emang custom. Aku request sih modelnya, tulisannya. Terus di sini ada logonya Bayiku ID juga. Meskipun ya karena emang ini digambar dengan tangan sih. Oh. Gitu. Okay. Mbak Tifa, aku rangkumin ya yang tadi ya. Jadi untuk gendongan ergonomi itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua adalah keamanan. Keamanan di sini bukan hanya satu sisi, tapi kita dan juga bayi. Bagaimana kita harus kita bisa menentukan kenyamanan dan keamanan itu adalah learning by doing, dicoba dulu. Betul. Ini tadi bisa dengan berbagai jenis gendongan ataupun kita bisa
mulai men-search ya dari smartphone kita, mana review-review yang memang sudah bisa mengarahkan ke gendongan yang paling terbaik dari sisi ergonomis dan Betul. Iya, kita harus selektif. Betul dan banget. paling penting adalah ketika memang kita tidak bisa menjangkau dengan gendongan-gendongan instan, kita masih bisa menggunakan gendongan jarik, yang dimana jarik ini bisa kita apa ya, kita buat sedemikian hingga itu bisa menjangkau keamanannya kita dan juga kenyamanannya kita. Betul banget. Tahu nih, ternyata kalau jarik itu bisa dilebarin, Mbak, karena biasanya kalau pakai jarik itu sakit, kayak tali kan jadinya kan. Padahal bisa loh, bisa. Bisa kalau pengen tahu lebih lanjut, bisa cari aja di YouTube, banyak banget yang udah bagiin. Betul. Mbak Tiffan, sadar nggak kita udah hampir 1 jam. Nggak kerasa. Oh ya? Aku sambil bacain. Oh, bikin jarik motif Bangga Indonesia. Insya Allah ya, semoga bisa ya. Semoga Mbak Tifa bisa selalu mengedukasi ya Mbak Tifa ya, karena ini ilmu yang terlihat apa sih, tapi ternyata penting sekali, yang tidak terbayangkan bahwa ternyata ini ada sekolahnya loh. Iya, bener. Ada dong. Kalau kepengen, sebenarnya nggak harus sekolah juga, karena kalau sekolah itu lebih dimanfaatkan untuk mam yang emang baby wearing entusias ya. Jadi emang hobinya itu di menggendong. Jadi kalau mam tuh cuman kepengen untuk mengedukasi diri aja, mam bisa kok belajar sendiri. Mam bisa kok belajar dari YouTube gitu. Jadi nggak harus juga kita tuh belajar harus sekolah juga, enggak. Karena emang itu kalau untuk sekolah kan, sekolahnya untuk konsultan menggendong kan, untuk jadi konsultan menggendong. Jadi nggak harus banget atau join ke bikin ring sling. Bikin ring sling baik ID-nya ya, insya Allah ya. Oh iya, aku janjiin ada kuis nih. Oh ya? Aku janjiin tadi kemarin waktu bikin story aku janjiin ada kuis untuk mam yang nonton. Nah, siap-siap ya, Mam. Aku mau kasih kuis dengan hadiah 2-in-1 Instant Baby Wrap dari Bayiku ID. Caranya gampang banget, Mam bisa jawab di komen. Siap-siap ya? Udah siap belum? Jadi saya sudah siap. Ya, nanti untuk klaim hadiahnya, Mam bisa hubungi admin Bayiku ID, Mam bisa DM, nanti aku bisa nanti akan dikasih cara untuk klaimnya gimana. Oke, pertanyaannya siap-siap ya. Oke, pertanyaannya adalah, aku tadi udah jelasin banyak banget panjang lebar tentang gendongan ergonomis. Yuk, sebutin apa aja? Minimal 5 gendongan ergonomis yang disarankan untuk dipakai menggendong. Apa aja? Apa aja nih? Atau mau lihat kerpean saya? 5. Minimal 5. Waduh, mati. RS, SSC. Yuk, terus yang banyak dong. Wah, pinter-pinter ya, nih. Iya, banyak. Udah hafal semua. Kok nggak bisa naik ke atas? Oke, aku pilih yang paling pertama masuk dan yang paling benar ya. Aku minta 5. Ada yang ngasih lengkap nih, banyak banget. RS, WW, SW, SSC, on Buimo, Mehdai Jarik. Selamat untuk Mam Amelia Rahma. Dapetin 2-in-1 Instant Baby Wrap. Kayaknya emang sering banget ikutan
Kayak hafal gitu ya. Wah, kayaknya sering banget ya Cara emang untuk menambah ikutin bagus itu adalah selalu ikut live ya, Mbak. Ikut live, ikut lakon ataupun ikut ikut kegiatan di Beko ID ya. yang intinya tuh ya kita tetap harus mengupgrade atau menambah terus ilmu meskipun udah jadi ibu-ibu, jangan terus menutup informasi gitu. Jadi tetap lah ya, kita tetap terus belajar, terus belajar, terus lagi. Oh ya, kalau di aku yang pertama itu ya deh. Oke lagi ya. Iya, di aku juga Di aku yang Amelia paling Rahma. pertama, Amelia Rahma yang paling pertama. Rahma underscore ini RS SWWW SSC Unbuimo Mahdai Jari. Iya. Di aku itu. Nanti aku screenshot dulu ya. Di screenshot aja deh untuk bukti. Ya, aku screenshot. Udah, lagi ya. Ya, pasti udah. Oke deh, aku kasih lagi. Bentar, mikir pertanyaan nih. Oke. Kalau tadi pertanyaannya tentang gendongan, iya kan? Jadi macam-macam ya, karena emang jaringannya beda-beda. Nah, kalau tadi aku pertanyaannya tentang gendongan ergonomis. Sekarang gendongan yang non ergonomis apa aja? Yuk, dijawab di komen. Aku udah gatel mau ngetik nih. Ayo. Apa aja. Minimal berapa nih, Mbak? Apa aja yuk. Dua deh, dua. Aku tadi udah jelasin. Oke, dua ya. Ya, ini udah ada nih. Udah? Ada satu nih yang langsung dua. Banyak ya. Oke. Yuk kita lihat atasnya dulu. Kok susah sih nge-scrollnya. Nah ini. Oke. Yang pertama yang masuk di aku ini Rutan Nisa, NBC atau Narrow Base Carrier dan Hip Seat. Betul sekali. Yes, dapatin suin manisan bibir dari Beko ID. Luar biasa ya, Masya Allah. Udah ya, kuisnya ya. Bagi rezeki juga Mbak Tifa. Ya, Mbak Tifa, aku closing ya. Iya, ayo. Ya. Untuk Mbak Tifa, untuk Mam semua, untuk sobat-sobat Panji, terima kasih untuk 2 minggu ini bergabung setia di live bersama Mbak Tifa. Kita membahas tentang gendongan, meskipun saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait gendongan. Harapannya kami bisa ketemu dengan Mbak Tifa secara live untuk bisa mengedukasi teman-teman di posyandu. Iya, amin. Semoga bisa segera ya. Semoga pandeminya segera pergi, jadi kita bisa ketemu live ya. Ketemu langsung. Betul. Mbak Diva, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama, aku juga makasih. Makasih Mam yang udah join di sini. Ya, amin. Semoga ilmu Mbak Diva bermanfaat untuk Mbak Diva dan keluarga. Amin, makasih sama-sama. Terima kasih Mbak Tifa, sampai ketemu lagi dengan Sobat Panji. Pertemuan harapannya bisa offline ya Mbak Tifa ya. Amin. Iya, yuk, kalau pengen datang aja ke sini, pakailah. Ya.
Dan terima kasih untuk sobat-sobat Wanji. Nanti kita Jumat depan insya Allah akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik. Saya bocorkan, kita akan belajar dengan dokter SPOB terkait KB untuk di Jumat minggu depan di puskesmas yang lebih dekat. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sobat Panji yang udah bergabung. Sampai ketemu di puskesmas lebih dekat di kegiatan-kegiatan Jumat selanjutnya. Terima kasih.